Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Para bapak, para ibu rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah dalam rangka mengisi rohani kita, mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan mudah-mudahan ini merupakan bulan puasa atau bulan Ramadan, puasa kita puasa yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, bernilai ibadah bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata atau tausiah yang ditugaskan oleh panitia dari Pusdai ini. Materi atau tausiah pada pagi hari ini yaitu memaknai puasa Ramadan itu sebagai puasanya lisan kita. Artinya menjaga lisan di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran, menjaga lisan itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, berkatalah engkau dengan perkataan yang benar. Sungguh berkata-kata yang benar itu adalah ciri daripada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah pun mengancam orang-orang yang senantiasa berkata akan tetapi tidak melaksanakan. Lihat surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kecelakaan yang besar apabila orang berkata akan tetapi tidak melakukannya, tidak menggunakan perkataannya itu sebagai pedoman dia. Oleh karena itu jauh-jauh hari kita juga menyaksikan atau mengingat ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk selalu menjaga lisan kita. Malah Rasul mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Surga itu, kata Rasulullah, merindukan 4 golongan manusia. 4 golongan manusia itu, yang pertama talil Quran, yang senantiasa membaca tilawatil Quran. Yang kedua wahafidhil lisan, yang senantiasa menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Wa saumu Ramadan, dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini 4 golongan orang itu dirindukan oleh surga.
Salah satunya adalah, atau dua di situ yang berhubungan dengan saat ini, menjaga lisan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga lisan itu adalah sesuatu yang berhubungan, sangat berhubungan sekali, puasa Ramadan dan menjaga lisan. Malah Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila engkau sedang berpuasa, maka jaga lisanmu, ya, wala yarfus wala yajhal, kata Rasul. Janganlah engkau berkata-kata atau merusak ibadah saum kamu dengan mengatakan sesuatu yang rofas. Rofas itu seperti perkataan cabul, perkataan yang mengarah kepada hal-hal yang berupa seksual dan lain sebagainya, dan juga berkata-kata yang kasar. Walayajhal, malah janganlah engkau bersikap bodoh. Bersikap bodoh itu sudah tahu bahwa perkataan yang buruk itu akan berakibat buruk, tetapi tetap saja engkau lakukan. Itulah amanat Rasulullah ketika kita sedang berpuasa. Jaga lisanmu. Sehingga dari hadis ini bahwa Rasulullah mewajibkan kita berpuasa itu, Allah mewajibkan kita berpuasa, dan juga oleh Rasulullah dikuatkan bahwa bukan saja puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga menahan apa-apa yang bisa merusak ibadah saum kita. Jadi wajar apabila Rasulullah mengatakan banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah saum, akan tetapi dari ibadah saumnya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya perasaan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dari puasanya itu tidak ada yang dia peroleh kecuali dia mendapatkan perasaan lapar dan haus saja. Karena tujuan puasanya bukan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 183, akan tetapi hanya memindahkan pola makan saja, yang tadinya pagi, siang, malam menjadi maghrib dan sahur. Itu Rasulullah mengamanatkan kepada kita hubungan antara ibadah saum dan lisan kita yang harus terjaga. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana caranya, strateginya supaya kita bisa menjaga lisan ini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengharap supaya lisan kita ini terjaga? Ada 3 strateginya. Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Kalau engkau melakukan atau melafalkan, mengucapkan sesuatu, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah berpikir terlebih dahulu sebelum mengatakan sesuatu. Artinya apa yang engkau katakan itu dipikirkan terlebih dahulu, untung dan ruginya atau salah dan benarnya. Apa yang harus dilakukan? Pertimbangkan kalau ucapan itu datang dari orang lain kepadamu. Kalau ucapan itu datang kepadamu, kamu merasa senang, maka itulah yang
benar. Tapi kalau kamu merasa tidak senang, tidak enak, maka itu yang harus engkau hindari. Itulah makna yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Janganlah engkau mengatakan sesuatu padahal engkau tidak melakukannya. Artinya tidak dipikirkan terlebih dahulu apa yang engkau katakan. Dalam sejarah ternyata apabila kita telusuri penyebab kerusuhan, penyebab sampai kepada penyebab perang dunia, coba Bapak lihat, itu dikarenakan lisannya yang tidak terkontrol. Perang dunia pertama, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah lisan salah seorang tokoh, mungkin presiden dari sebuah negara, yang berkata bahwa kaumnya lebih baik daripada kaum yang lain, sehingga kaum yang lain dizolimi, dan muncullah kasus atau muncullah perang dunia pertama. Perang dunia kedua juga karena lisan yang kepleset. Mungkin juga perang dunia ketiga, kalaupun ada nanti, itu juga karena lisan. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ingatlah, ingatlah, ingatlah. Apa yang harus diingat ya Rasulullah? Itu katanya, di antara kumis dan jenggotmu dan di antara dua pahamu. Kan gitu Rasulullah mengatakan. Ingatlah, jaga, maksudnya mulutmu dan kemaluanmu. Sangat penting menjaga itu. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita lakukan puasa itu bukan cuma puasa dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa kita adalah puasa dari mengatakan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti orang lain, menyakiti keluarga kita, menyakiti masyarakat kita, menyakiti diri kita sendiri. Inilah makna ibadah saum. Makanya kalau engkau mau mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, harus dipikirkan terlebih dahulu untung dan ruginya. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Mumtahanah dikatakan bahwa berkata dan berbuat itu adalah satu kesatuan. Apa yang harus didahulukan? Berbuat dulu atau berkata dulu? Dalam surat Al-Mumtahanah itu dikatakan bahwa teladan yang baik itu adalah perkataan yang terbaik. Oleh karena itu, teladan adalah cara kita mengatakan sesuatu. Dahulukan teladan kita daripada perkataan kita. Meneladani Rasulullah, meneladani atau menjadi teladan di antara masyarakat, di antara keluarga, adalah cara berkata kita. Dahulukan perbuatan kita yang baik daripada kata-kata yang baik atau kata-kata
kalau engkau tidak bisa mengatakan yang baik, kalau engkau sulit mengatakan kebaikan, maka yang bijak itu adalah memberikan keteladanan. Itulah makna daripada surat Al-Mumtahanah. Dan yang ketiga adalah pilihan. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik, aw liyasmut, apabila engkau tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, maka lebih baik diam. Nah, itu strateginya. Pertama, pikirkan terlebih dahulu untung ruginya, atau yang lebih baik adalah pikirkan sebelum engkau mengatakan sesuatu, pikirkan apabila perkataan itu datang dari orang lain kepadamu, apa reaksi engkau. Itu yang terbaik. Yang kedua adalah bahwa keteladanan lebih baik daripada engkau mengatakan sesuatu padahal perkataan itu tidak engkau lakukan. Malah Allah mengancam orang yang berkata tetapi tidak melakukannya. Dan yang ketiga, pilihan apabila engkau tidak bisa mengatakan sesuatu yang benar, maka lebih baik engkau diam. Di bulan Ramadan ini cocok apabila kita lakukan tiga hal tadi, sebagaimana yang dicantumkan di dalam hadis Rasulullah. Jika engkau sedang berpuasa, maka hindari perkataan-perkataan yang buruk, hindari perkataan-perkataan sesuatu yang menunjukkan kebodohan. Dan apabila ada di antara saudaramu yang mengajak kemudian melakukan sesuatu yang nantinya berakibat kepada kerusakan, kerusuhan, malah perkelahian, pertengkaran, maka ucapkan, kata Rasulullah, ana so'imun, saya sedang berpuasa. Oleh karena itu hindari. Berpuasa artinya adalah menghindarkan diri kita, menjaga diri kita. Di samping kita menjaga dari sesuatu yang membatalkan secara fisik, yaitu makan dan minum, juga kita menjaga dari lisan kita yang kurang baik, menjaga dari perbuatan kita yang mungkin menyakiti. Oleh karena itu Rasul mengatakan, as-saumu junnatun. Saum itu seperti benteng, seperti perisai diri kita. Atau kalau kita bayangkan mungkin seperti pagar yang memagari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang menyakiti, pagar, benteng yang melindungi kita. Oleh karena itu wajar apabila Rasulullah mengatakan di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Kesempatan untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini sangat terbuka lebar, termasuk
kesempatan kita untuk senantiasa menjaga lisan kita supaya tetap terjaga, tidak tercemari dengan hal-hal yang buruk sehingga merusak ibadah saum kita. Itulah makna di dalam bulan Ramadan ini, kenapa kita harus menjaga lisan kita supaya lisan kita tetap terjaga, supaya ibadah saum kita dan ibadah-ibadah yang lainnya tetap terjaga, bermakna di sisi Allah, dan bagi kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan memantaskan diri kita untuk berada di surganya Allah nanti kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka sesungguhnya ibadah puasa itu yang paling tahu apakah kita melaksanakan ibadah puasanya itu benar-benar berpuasa adalah Allah dan kita sendiri. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku, kata Allah, dan aku pula lah yang nanti kelak akan membalas pahala ibadah saummu. Demikian yang bisa disampaikan para bapak dan ibu. Inilah makna kenapa kita harus menjaga lisan di bulan Ramadan ini, agar ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita terjaga dan memantaskan diri kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.